Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita Aryana Nur Hasanah MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistematika Tumbuhan serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang kelas maupun melalui video virtual ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Konita Nur Soleha sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari kelompok 3, yaitu terdiri dari saya sendiri, Arlinda Fitriani, Muhammad Saiful Aziz, dan Riztia Rahman Nasila. Baik, rangkaian kegiatan diskusi ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Baik, pembahasan pertama ada buah atau fruktus. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium, hasil dari penyerbukan antara putik dan benang sari yang terdapat pada bunga. Sehingga pada buah sering ditemukan struktur bunga, yaitu tangkai bunga dan kelopak bunga. Selanjutnya ada fungsi buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, sebagai sumber vitamin, sebagai sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi, guna untuk meningkatkan metabolisme tubuh, dan sebagai sumber antioksidan. Jenis-jenis buah. Buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah, yang di dalamnya daun-daun buah yang akan berkembang menjadi buah. Menurut buku karya Gembong Citrosupomo yang berjudul Morfologi Tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Buah sejati tunggal, 2. Buah sejati ganda, 3. Buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal ialah buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam bakal buah terdapat satu daun atau lebih dengan satu atau beberapa ruangan. Buah sejati tunggal dibagi menjadi 2, yaitu buah sejati tunggal yang kering dan basah berdaging. Buah sejati tunggal yang kering dibedakan kembali menjadi 2, yaitu berbiji 1 dan banyak biji. Contoh dari buah sejati tunggal yang kering terdiri atas buah padi atau Caryopsis. Buah padi adalah buah yang tidak dapat dibedakan antara buah dengan bijinya. Contohnya, padi. Yang kedua ada buah kurung atau Asenium. Buah kurung adalah buah berbiji 1, tidak pecah, dinding buah tipis, berdampingan dengan kulit biji. Contohnya, kuaci atau biji bunga matahari. Yang ketiga ada buah keras atau Nux. Buah keras adalah buah yang kulit-kulitnya keras dan kaku. Contohnya, testen. Dan yang terakhir ada buah keras bersayap atau Samara. Buah ini mirip dengan buah keras, akan tetapi terdapat sayap sehingga buah ini akan berterbangan jika tertiup oleh angin. Selanjutnya ada buah sejati tunggal yang kering banyak biji. Terdiri atas buah berbelah. Buah ini mempunyai 2 ruang atau lebih, tiap ruang berisi 1 biji. Contoh buah pale. 2 ada buah kendaga atau rekma. Buah ini mempunyai sifat seperti buah berbelah, tetapi tiap bagian buah kemudian pecah lagi sehingga biji itu lepas dari biliknya. Contohnya adalah selasih. Yang ketiga ada buah kotak. Buah ini mengandung banyak biji, terdiri atas 1 atau beberapa daun buah. Jika masak, lalu pecah, tetapi kulit buah yang pecah itu tetap melekat pada tangkai buah.
Contohnya durian. Selanjutnya ada buah sejati tunggal yang berdaging. Terdiri atas buah buni atau baka, contohnya seperti buah belimbing, terus buah mentimun atau pepo, buah jeruk atau hesperitium, buah batu atau drupa, contohnya zaitun, buah delima, buah apel. Kedua adalah buah sejati ganda. Seperti yang telah diterangkan, buah sejati ganda merupakan buah yang terdiri dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas dan kemudian tumbuh menjadi buah sejati. Buah sejati ganda itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu buah batu ganda. Buah batu ganda adalah bunga mempunyai banyak bakal buah yang kemudian masing-masing tumbuh menjadi buah batu. Kedua adalah buah kurung ganda. Buah kurung ganda yaitu dalam badan yang berasal dari dasar bunganya dapat dibedakan menjadi periuk. Terdapat banyak buah-buah kurung, seperti contohnya pada mawar atau Rosa hybrida Hort. Ketiga adalah buah bumbung ganda. Buah bumbung ganda berasal dari bunga dengan beberapa bakal buah yang masing-masing tumbuh menjadi buah bumbung. Contohnya seperti pohon cempaka, yaitu Miscelia campaka L. Keempat, buah buni ganda. Seperti buah bumbung ganda, tetapi bakal buah berubah menjadi buah buni, seperti serikaya atau Annona squamosa L. Ketiga adalah buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk, buah yang berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah yang tumbuh seakan-akan menjadi satu buah saja. Sama halnya dengan buah sejati ganda, kita dapat membedakan buah sejati majemuk menjadi 3, yaitu buah buni majemuk. Buah buni majemuk, jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni. Contohnya pada buah nanas, Ananas Comoccus mer. Pada buah nanas, pada pembentukan buah ikut pula mengambil bagian daun-daun pelindung dan daun-daun tenda bunga, sehingga keseluruhannya nampak satu buah saja. Kedua adalah buah batu majemuk. Buah batu majemuk misalnya terdapat pada pandan, Pandanus tectorius Sol. Pada pandan, rangkaian bunga betinanya setelah mengalami penyerbukan atau pembuahan berubah menjadi buah batu. Majemuk yang masih kelihatan sebelah luarnya, bahwa kelompokan buah itu adalah kumpulan banyak buah. Masing-masing mempunyai kulit buah dengan 3 lapisan seperti buah kelapa, yaitu dengan lapisan tengah yang berserabut hingga dapat terapung dan dapat dipencarkan oleh air. Ketiga adalah buah kurung majemuk. Contohnya seperti bunga matahari, Helianthus amnus L. Bunga tumbuhan ini merupakan bunga majemuk yang terdiri atas bunga mondul di tepi dan bunga subur di tengah. Dan karena tiap bunga yang subur itu setelah penyerbukan atau pembuahan berubah menjadi sebuah buah kurung, maka seluruh bunga akan berubah menjadi suatu buah kurung majemuk. Selanjutnya adalah buah semu. Buah semu merupakan kebalikan dari buah sejati. Maka buah semu tidak berasal dari bakal buah tersebut saja, tetapi ada bagian lainnya yang turut berkembang. Penggolongan buah semu terbagi menjadi 3, yaitu buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya tangkai bunga pada buah jambu monyet, Anacardium occidental L, dan kelopak bunga pada buah ciplukan. Yang kedua adalah buah semu ganda. Buah semu ganda, jika pada suatu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan buah yang menyolok, dan seringkali yang berguna. Contohnya buah arbei.
Fragaria vesca L. Ketiga adalah buah semu majemuk. Ialah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya buah nangka, Artocarpus integra Mer. Selanjutnya adalah struktur buah. Struktur buah terbagi menjadi 3, yaitu endokarp, epikarp, dan mesokarp. Sekarang adalah pengertian dari macam-macam struktur buah, yaitu pertama endokarp. Endokarp adalah lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal, misalnya kelapa dan rambutan. Kedua adalah epikarp, yaitu lapisan luar yang keras dan tidak tumbuh air, misalnya kelapa. Ketiga adalah lapisan mesokarp, yaitu lapisan tebal dan berserabut, misalnya mangga dan pepaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian biji atau semen. Pengertian dari biji atau semen ini merupakan alat perkembangbiakan yang paling utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Dengan dihasilkan biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke lain tempat. Yang berikutnya adalah fungsi biji. Fungsi biji yaitu sebagai alat untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan. Setelah pengertian dan fungsi biji, selanjutnya ada bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji terdiri dari 3. Yang pertama adalah kulit biji atau spermodermis. Yang kedua adalah tali pusar atau funiculus. Yang ketiga adalah inti biji atau isi biji. Untuk pengertian dari kulit biji atau spermodermis yaitu berasal dari selaput biji integumentum. Oleh sebab itu biasanya kulit biji dari tumbuh biji yang tertutup atau angiospermae yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Untuk yang kedua adalah pengertian dari tali pusar atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan rangkaian biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusar tangkai biji. Dan pada biji hanya tampak bekas yang dikenal sebagai pusar biji yang terlihat perihal kulit biji. Jadi untuk yang tali pusar ini itu biasanya tuh biji akan masak tersendiri dan dia akan terlepas dari tangkai bijinya. Untuk yang terakhir dari bagian biji adalah inti biji atau isi biji. Inti biji yang ialah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan isi biji. Inti biji terdiri dari lembaga dan putih lembaga. Jadi inti biji itu bisa disebut dengan kayak isi biji itu apa gitu isinya. Nah, yang selanjutnya adalah kulit biji atau spermodermis. Yang sudah saya omongkan tadi bahwa kulit biji itu ada lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Lapisan kulit luar atau testa ini mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku, seperti kulit, yang keras seperti kayu batu. Bagian ini merupakan pelindung bagi bagian biji yang ada di dalamnya. Untuk yang kedua adalah lapisan kulit dalam atau tegmen. Nah, lapisan kulit dalam ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu kulit luar, kulit tengah, atau kulit dalam. Untuk yang pengertian dari lapisan kulit dalam ini biasanya tipis seperti selaput, seringkali dinamakan juga atau kulit ari. Untuk pengertian dari kulit luar yang ada di tegmen ini atau sarkotesta, yaitu biasanya tebal berdaging pada waktu masih muda, berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya menjadi merah. Yang kedua adalah kulit tengah. Untuk kulit tengah ini atau sclerostesta, suatu lapisan yang kuat dan keras dan menyerupai kulit dalam endokarpium pada buah yang
keras itu. Maksudnya ini adalah pada buah batu. Yang terakhir adalah kulit dalam atau endotesta. Biasanya tipis seperti serabut, seringkali pekat erat pada inti biji. Dan itu pokoknya kulit dalam ini dia selaputnya itu perat gitu, perat dan pekat gitu. Dia erat sama biji intinya. Setelah bagian-bagian biji, maka ada juga pada kulit luar biji yang masih dapat ditemukan di bagian-bagian lain, yaitu seperti sayap atau alam merupakan alat tambahan pada kulit luar biji. Dengan demikian biji tumbuh mudah dipencarkan angin. Jadi kulit biji ini kayak tumbuh itu melalui angin, melalui hantaran angin gitu. Contohnya adalah tumbuhan kelor atau Maringa oleifera lam. Yang kedua adalah bulu coma, merupakan penonjolan sel-sel luar biji yang berupa rambut-rambut halus. Jadi untuk yang bulu ini biasanya ada sel-sel luar biji yang seperti rambut halus. Contohnya seperti kapas, biduri gitu. Untuk yang ketiga adalah salut biji atau arilus, yaitu merupakan suatu bentuk tumbuhan tambahan yang berasal dari tali pusar. Contohnya adalah biji durian. Oke, untuk yang selanjutnya adalah salut biji atau arilodium. Seperti salut biji tetapi tidak berasal dari tali pusar, dan salut ini tumbuh pada bagian ilang bakal biji. Jadi salut biji ini akan tumbuh di bagian yang hilangnya bakal biji. Contohnya adalah mopcis. Yang kedua adalah pusar biji hilus, merupakan kulit luar biji bekas perlekatan dengan tali pusar, bertekstur kasar dan warna lain dari kulit biji. Jadi untuk yang pusar biji ini dia perlekat dengan tali pusar dan teksturnya juga kasar. Selain itu warna lainnya juga kulit hijau. Contohnya adalah kacang panjang. Selanjutnya adalah ilang biji atau miropile, merupakan ilang kecil bekas jalan masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji. Pada peristiwa pembuahan ilang ditandai dengan warna keputihan-putihan dan lunak. Nah, untuk yang ilang biji ini biasanya biji ini ditandai dengan berawal mula dari awalnya putih dan menjadi lunak. Contohnya adalah biji jarak. Yang berikutnya adalah berkas pembuluh atau pengangkut kalasa, yang merupakan tempat pertemuan antara intergumen dan nucleus. Contohnya adalah biji anggur. Yang terakhir adalah tulang biji atau raba, merupakan terusan tali pusar yang biasanya terdapat pada bakal biji yang mengangguk. Jadi yang contohnya adalah biji jarak. Melanjutkan materi sebelumnya, bagian biji tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu inti kulit biji, yang kedua tali pusar, yang ketiga inti biji. Masuki bagian yang kedua yaitu tali pusar atau funiculus. Tali pusar sendiri berfungsi untuk menghubungkan biji. Jadi dapat dikatakan tali pusar merupakan tangkai pada biji. Dan jika biji sudah masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya, dan pada biji hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Selanjutnya yaitu inti biji atau nucleus seminis. Inti biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji disebut juga sebagai isi biji. Inti biji terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu lembaga atau embrio. Yang kedua putih lembaga atau albumen. Lembaga, embrio, merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Nah, syaratnya itu apa saja? Ada 3. Yang pertama yaitu akar lembaga, ada daun lembaga, yang terakhir yaitu batang lembaga. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tumbuhan ini tidak akan menjadi tumbuhan baru.
akar lembaga atau calon akar, atau dalam bahasa latinnya biasa disebut sebagai radikula. Akar lembaga merupakan akar tunggang yang untuk tumbuhan yang tergolong dalam dicotyledon atau berbiji dua. Contohnya yaitu rumput Gramineae. Yang kedua yaitu daun lembaga, cotyledon. Daun lembaga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat penimbun makanan, yang kedua sebagai alat untuk melakukan asimilasi, dan yang terakhir yaitu sebagai penghisap makanan. Sebagai tempat penimbun makanan, daun lembaga yang mempunyai fungsi tersebut akan menebal, yang kemudian membentuk cembung pada satu sisi dan satu sisinya rata. Dan dengan hal demikian, daun lembaga akan terlihat seperti mempunyai belahan, dua belahan, atau biasa disebut sebagai belahan biji atau keping biji. Alat untuk melakukan asimilasi. Jadi fungsi dari daun lembaga tersebut yaitu untuk seperti daun-daun pada umumnya, yang kemudian daun-daun lembaga ini berwarna hijau dan tinggal agak lama pada tumbuhan yang masih kecil itu. Kemudian sebagai penghisap makanan. Untuk daun lembaga yang berfungsi sebagai penghisap makanan biasanya akan memiliki bentuk yang tipis, berbentuk seperti perisai kecil, yang berfungsi untuk memisahkan putih lembaga dengan lembaganya sendiri, atau biasa disebut dengan istilah scutellum. Dan bagian ini tidak tampak karena bagian ini bentuknya sangatlah kecil, jadi tidak tampak. Bagian yang ketiga yaitu batang lembaga atau cauliculus. Batang lembaga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epicotylum. Yang kedua, ruas batang di bawah daun lembaga atau internodium hypocotylum. Dalam batang lembaga ada yang namanya pucuk lembaga atau plumula. Plumula adalah calon daun yang berada di bagian lembaga. Jika akar lembaga pada rumput mempunyai suatu selubung, maka pada biji tumbuhan tersebut pucuk lembaganya atau plumulanya itu mempunyai suatu selubung yang disebut sebagai sarung pucuk lembaga atau coleoptilum. Nah, sedikit kilas balik tentang daun lembaga. Dalam daun lembaga, jumlah dari daun lembaga tersebut mempengaruhi dalam penggolongan tumbuhan biji. Ada yang terdiri dari satu daun lembaga, ada yang terdiri dari dua, atau bahkan lebih sampai 15. Yang pertama yaitu hanya terdiri dari satu daun lembaga, yang biasanya akan berfungsi sebagai penghisap makanan, atau tadi yang dinamakan sebagai scutellum. Kemudian yang terdiri dari dua daun lembaga. Yang memiliki dua daun lembaga akan membentuk dua belahan, yaitu sebagai tempat penimbun makanan atau terjadi pada tumbuhan biji belah dicotyledon. Kemudian tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga yang lebih dari 2 sampai 15. Pada daun lembaga ini hanya dapat kita jumpai pada tumbuhan golongan biji telanjang atau gymnospermae. Kemudian putih lembaga atau albumen. Putih lembaga merupakan struktur biji yang terdiri atas jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Nah, putih lembaga sendiri dibedakan menjadi dua, ada putih lembaga dalam atau endospermium dan putih lembaga luar, peripermium. Pada putih lembaga dalam, biasanya sebagian besar atau pada umumnya terdapat pada biji jagung atau Zea mays L dan biji rumput Gramineae. Kemudian untuk putih lembaga luar
Contohnya yaitu biji lada, Pipernicum L. Dan ada pula cadangan makanan yang tersimpan dalam putih lembaga, baik putih lembaga luar maupun putih lembaga dalam. Yaitu terjadi pada biji pala, Myristica fragrans Hout. Jadi fungsi dari lembaga putih ini sendiri atau putih lembaga ini sendiri yaitu sebagai tempat cadangan makanan dari si lembaga tersebut untuk menyimpan makanan. Kemudian kecambah atau plantula. Kecambah adalah tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji. Kecambah ini tidak jauh beda dengan lembaga, karena kecambah ini sendiri berasal dari lembaga. Hanya saja yang membedakan jika kecambah bentuknya akan terlihat lebih jelas daripada lembaga dan mempunyai ukuran yang lebih besar. Dalam perkecambahan ada dua tipe. Yang pertama yaitu perkecambahan di atas tanah. Perkecambahan di atas tanah atau biasa disebut epigeal. Dan yang kedua yaitu perkecambahan di atas tanah atau biasa disebut dengan hipogeal. Yang pertama epigeal, yaitu perkecambahan terjadi karena pembentangan ruas batang yang ada di bawah daun lembaga dan daun lembaganya terangkat ke atas. Dapat kita lihat dalam gambar tersebut yang daun lembaganya sendiri terangkat ke atas, muncul ke tanah. Atau biasanya ciri-cirinya epigeal yaitu kotiledon terangkat ke atas, yang bisa kita lihat dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa kotiledon dapat terangkat ke atas tanah. Kemudian hipokotil memanjang ke atas. Hipokotil ini ruas batang ini memanjang ke atas tanah. Nah, contoh dari tumbuhan yang mempunyai sifat epigeal yaitu kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Yang kedua yaitu hipogeal atau biasa disebut dengan perkecambahan di bawah tanah. Nah, yang membedakan apa sih antara hipogeal dengan epigeal? Yang epigeal tadi kotiledon keangkat ke atas, terus hipokotil juga terjadi memanjang ke atas. Nah, sedangkan hipogeal kotiledon akan tetap berada di bawah tanah, tetap di dalam tanah. Kemudian terjadi pemanjangan pada epikotil, dan epikotil ini akan bergerak ke atas, sedangkan hipokotil akan tetap berada di dalam atau di bawah tanah. Jadi berbeda antara epigeal dan hipogeal. Ada yang kotiledon tetap di bawah, ada yang kotiledon terangkat ke atas. Nah, sedikit menambahkan untuk proses perkecambahan. Nah, kecambah ini akan mengalami proses, biji akan mengalami proses berkecambah jika memenuhi syarat-syarat. Nah, syaratnya itu apa saja? Yang pertama, mendapatkan air, mendapatkan udara, mendapatkan cahaya, mendapatkan panas. Jika salah satu tersebut komponen-komponen tadi tidak terpenuhi, maka biji akan tetap dalam keadaan tidur atau laten. Jadi, biji tersebut tidak akan tumbuh, tapi masih dapat berfungsi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi ada juga biji yang sudah mendapatkan beberapa komponen tersebut berupa air, cahaya, udara, dan panas, tetapi tidak mengalami perkecambahan karena biji tersebut memerlukan waktu untuk istirahat. Jadi biji tersebut akan tetap istirahat, tidak akan mengalami pertumbuhan meskipun mendapatkan beberapa komponen tadi. Yang biasanya gejala ini biasa disebut dengan dormansi. Nah, pada proses perkecambahan sendiri, biji akan mengalami imbibisi atau menyerap air yang akan menuju ke dalam embrio. Nah, embrio sendiri akan berkontribusi dengan memunculkan hormon giberelin, yang nantinya hormon ini akan menuju ke aleuron. Kemudian aleuron
memberikan kontribusi dengan menghasilkan enzim amilase. Yang enzim amilase tersebut salah satunya menghasilkan gula atau glukosa. Yang kemudian glukosa tersebut akan mendorong biji untuk berkecambah. Sedikit menambahkan untuk bagian biji tadi terdiri dari dua, ada yang monokotil dan ada yang satu kotiledon atau monokotil dan dua kotiledon atau dikotil. Untuk satu kotiledon strukturnya yaitu terdiri dari koleoptil, plumula, radicula, coleoryza, scutellum, endospermae, epikotil, dan koleoptil. Sedangkan untuk yang dua kotiledon, strukturnya terdiri dari kulit biji, plumula, epikotil, hipokotil, radicula, dan kotiledon. Yang mana dari bagian-bagian yang telah disebutkan tadi mempunyai fungsi masing-masing. Baik, dari kesimpulan presentasi ini yaitu buah merupakan hasil dari penyerbukan yang berfungsi sebagai tempat perkembangan biji, proses penyebaran biji, dan tempat cadangan makanan. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang paling utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Dari segi pemaparan materi sampailah kepada akhir penutup. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.